Ma'asyiral mu'minin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat pada surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat yang masyhur, yang semua kita hafal, yang semua kita pernah mendengarnya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan semua amal kita akan dibalasi di hari kiamat. Barang siapa yang diselamatkan Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka itulah kemenangan, itulah kesuksesan, itulah keberhasilan yang sejati. Dan tiadalah dunia ini kecuali hanya bermain-main dan senda gurau saja. Hadirin yang dimuliakan Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Betapapun tingginya jabatan kita di dunia ini, dia hanyalah senda gurau, dia hanyalah tempat bermain saja. Betapapun seriusnya pekerjaan kita di dunia ini, kita tidak akan selamanya di sini. Hanya tempat sementara dan hanya tempat untuk singgah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah di dunia ini seakan-akan engkau berada di tempat yang asing bagimu. Jangan pernah terlalu nyaman berada di dunia. Seorang ulama salafus saleh mengatakan, kenapa banyak orang takut meninggalkan dunia? Kenapa banyak orang yang enggan untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, untuk berjumpa dengan Allah di akhirat? Dia menjawab, karena terlalu banyak di antara manusia di dunia hari ini terlalu memperindah bangunan dunia mereka, terlalu serius dengan dunia mereka, terlalu nyaman dengan dunia mereka, sehingga mereka tidak siap untuk meninggalkan kenyamanan tersebut. Mereka tidak sanggup untuk meninggalkan kemewahan dunia yang telah mereka bangun untuk menuju akhirat yang belum jelas bangunan apa yang akan mereka dapatkan kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini adalah senda gurau dan tipuan. Seorang sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu wa ardhah, salah seorang as-sabiqun al-awwalun, pernah memberikan sebuah nasihat kepada kita. Kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat agar kita tidak terlalu nyaman hidup di dunia ini. Kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai pemberi peringatan agar kita tidak terlalu serius menghadapi cobaan di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, ketika ia sedang menyelenggarakan jenazah, ia ditanya, jenazah siapa ini? Kemudian Hasan Basri mengatakan, ini adalah jenazahku dan jenazahmu. Jangan tanyakan tentang siapa yang mati, tapi tanyakan tentang apa yang telah kita persiapkan untuk mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita pasti akan mati. Maka jangan panjangkan angan-angan kita untuk dunia. Jangan terlalu serius memforsir semua waktu kita untuk dunia, semua strategi kita untuk dunia, semua ilmu kita untuk dunia, semua persiapan kita untuk dunia. Hadirin, betapa ironi dan menyedihkannya. Banyak di antara orang tua hari ini khawatir anaknya terlambat sekolah, tetapi tidak khawatir anaknya terlambat salat subuh. Banyak di antara orang tua hari ini yang khawatir anaknya tidak paham teknologi, tapi tidak khawatir saat anaknya tak pandai baca Al-Quran. Kafa bil mauti wa'iza. Apa yang kita cari sedangkan maut sedang mengintai kita? Apa yang kita kejar sedangkan maut sedang mengejar kita? Kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut, beliau
memasukkan tangan beliau ke dalam air, kemudian mengusapkan wajah beliau sambil mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya maut itu ada sakarat yang sangat pedih, ada sakaratul maut yang sangat menyakitkan. Bahkan seorang ulama mengatakan, membandingkan, mengandaikan sakitnya sakaratul maut itu lebih pedih daripada ditusuk ribuan pedang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kematian sebagai nasihat kita. Jangan lagi menunda-nunda amal saleh. Tidakkah kita khawatir meninggal dalam keadaan menunda-nunda amal saleh? Tidakkah kita khawatir meninggal dalam keadaan bermalas-malasan mentaati Allah? Tidakkah kita khawatir meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah? Tidakkah kita khawatir meninggal dalam keadaan mengkhianati janji-janji kepada Allah? Tidakkah kita khawatir meninggal dalam keadaan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, sudah berapa banyak kita mendengar telah meninggal si fulan, telah meninggal teman kita, telah meninggal keluarga kita, bahkan telah meninggal pasangan kita, telah meninggal tetangga kita. Sudah berapa kita ikut menyelenggarakan jenazah? Sudah berapa kita mengantarkan jenazah ke kuburan? Tetapi sudah berapa di antara kita yang mengambil pelajaran? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Jangan lagi kita menunda-nunda salat. Tidak ada lagi alasan untuk tidur dari salat subuh. Tidakkah kita khawatir dicabut nyawa oleh Allah dalam keadaan tidur, sengaja tidur dari salat subuh? Hadirin yang dimuliakan Allah, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai nasihat agar kita tidak lagi menyombongkan diri kita sebagai atasan. Jangan lagi sombongkan diri kita sebagai pimpinan, kerana semua kita akan berakhir di lubang yang sama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Jangan terlalu serius mengejar dunia sehingga kita lupa akan kematian. Di dalam sebuah hadis diceritakan oleh para sahabat, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis, yang satunya panjang, yang satunya pendek. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadhihi amal wa hadha ajaluhu. Ini adalah cita-cita manusia, ini adalah angan-angan manusia, dan ini adalah ajalnya. Yang panjang itu adalah garis yang panjang yang digambar Rasulullah adalah angan-angan manusia, cita-cita manusia. Sedangkan garis pendek yang digaris oleh Rasulullah adalah ajal manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, betapa banyak orang yang usia biologisnya tidak sampai menemui titik cita-cita yang telah ia dambakan. Maka jadikanlah cita-cita kita berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai nasihat bagi kita. Pastikan cita-cita kita ada akhirat di dalamnya, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua umat itu ada ajalnya, pasti akan mati, pasti akan datang. Fa idza jaa ajaluhum, ketika ajalnya sudah datang, tidak bisa ditunda. Ya Allah, saya sedang bermaksiat. Ya Allah, saya sedang berjudi. Ya Allah, saya sedang berbohong. Maka jangan cabut dulu nyawa saya. La yastakhirun, tidak bisa ditunda. Wala yastaqdimun. Ya Allah, saya sedang salat. Ya Allah, saya sedang berpuasa. Ya Allah, saya sedang berhaji. Maka cabutlah nyawa saya. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala meyakinkan bahwa maut itu akan datang kepada kita. Qul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Kata Allah, sesungguhnya, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umatmu yang sering lari dari kematian, kemanapun kalian lari, pasti maut itu akan datang.
Kita lari dari rumah sakit ke rumah kita. Kita lari dari rumah kita ke hutan di tempat yang tidak ada orang. Allah akan memastikan ketika ajal sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, pertanyaannya bukan kapan kita akan mati, tapi pertanyaannya bagaimana kita nanti akan mati. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minun al-hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Hadirin, tidak penting bagi kita kapan kita akan mati. Tidak penting bagi kita waktu kapan kita akan dicabut nyawa oleh Allah. Tetapi yang penting adalah bagaimana nanti kita akan mati. Maka dengarkanlah sebuah riwayat, man 'asha 'ala syai'in mata 'ala dhalik. Barang siapa yang membiasakan hidup atas sesuatu, maka dia akan mati dalam kebiasaannya. Hadirin, dengan kata sederhana, apa yang kita biasakan hari ini, aktivitas apa yang biasa kita lakukan hari ini, ucapan apa yang biasa kita ucapkan hari ini, akan menjadi gambaran sederhana bagaimana kondisi kita nanti akan mati. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa bahagianya orang-orang yang termasuk di dalam firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tidak hanya sekedar perkataan, tidak hanya sekedar status di media sosial, tidak hanya sekedar perkataan di lisan. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Mereka tidak khawatir dengan celaan orang-orang yang mencela saat mereka memutuskan untuk hijrah. Mereka tidak khawatir apapun perkataan orang. Lalu saat orang seperti ini meninggal, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat berebut turun untuk mengabari kepada dia, alla takhafu, jangan takut dengan apa yang akan engkau hadapi setelah kematian, wala tahzanu, dan jangan bersedih tentang keluarga yang engkau tinggalkan, wa abshiru bil jannah. Ketika sakaratul maut, orang-orang yang istiqamah akan mendapatkan kabar engkau akan menjadi penduduk syurga. Betapa bahagianya orang yang husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dipanggil wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha. Kita berharap hadirin yang dimuliakan Allah, kita berharap bahwa akhir hidup kita adalah husnul khatimah. Dan tidak jarang kita dengar orang yang di akhir hidupnya meminta untuk dibukakan peluang berbuat dosa. Ketika sakaratul maut meminta kartu judi. Ketika sakaratul maut meminta minum minuman keras. Ketika sakaratul maut dengan ringan, tanpa sedikit beban berkata-kata kotor, menghina dan seterusnya. Na'udzubillah. Man 'asha 'ala syai'in mata 'ala dzalik. Barang siapa yang hidup atas sesuatu, barang siapa yang membiasakan hidup atas sebuah kebiasaan, maka dia akan meninggal dengan kebiasaan tersebut. Maka beramal salehlah, berzikirlah, fatubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, belum tentu hari ini akan kita lewati hingga gelap datang. Belum tentu minggu ini akan kita lewati sampai hari Ahad depan. Belum tentu bulan ini akan kita akhiri sampai 30 November. Belum tentu tahun ini akan sampai kepada kita.
fatubu ila Allah. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua kita pasti akan mati dan tidak ada yang tahu kapan dia akan mati. Di dalam sebuah hadis, dan kita tutup khutbah dengan ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba melihat sekumpulan orang. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang tengah dilakukan orang-orang tersebut? Lalu sahabat mengatakan, ada seseorang yang sedang dikuburkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segera sambil menangis maju ke depan melihat proses penguburan tersebut. Lalu para sahabat juga ikut mengejar di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah semua selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil menangis kepada para sahabat, bersiaplah untuk datangnya hari ini. Bersiaplah untuk kematian kalian. Bersiaplah untuk hari di mana hari tersebut menjadi pintu awal kita menuju syurga atau na'udzubillah neraka Allah Subhanahu wa taala.